Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas H. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifayat Nurus dan teman saya Salma Rofifah, ada Garin Fikriani, Fariski Azelia, dan Akbar Setio. Kami di sini akan menjelaskan tentang alasan penghapusan pidana. Sebelum kita masuk ke materi utama, ada pengertian. Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman atau pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seseorang pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, jadi tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan penghapusan pidana di KUHP. Jadi, alasan penghapusan pidana di KUHP terbagi menjadi dua bagian, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kali ini saya akan membahas tentang alasan pembenar. Alasan pembenar. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Alasan pembenar terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu alasan pembenar di dalam KUHP dan alasan pembenar di luar KUHP. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu alasan di dalam KUHP. Yang pertama, keadaan darurat sesungguhnya tidak dinyatakan secara tegas diatur dalam pasal 48 KUHP. Melalui doktrin dan jurisprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif atau vis compulsiva, namun bukan merupakan daya paksa psikis. Apabila tindak pidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Alasan yang kedua yaitu pembelaan terpaksa berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa, ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Melaksanakan ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti material, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat secara orang. Selanjutnya, alasan pembenar di luar KUHP. Yang pertama, hak mendidik orang tua. Dalam mendidik anak dan murid, mungkin saja orang tua, wali, atau guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan dalam rangka untuk mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan. Yang kedua, hak jabatan dokter gigi. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang dokter akan melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan lain merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut dibenarkan apabila dilakukan untuk mengobati penyakit dan bukan untuk menganiaya. Yang ketiga, ada izin dari orang yang dirugikan. Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertentu hilang sifat melawan hukumnya bila ada izin dari orang yang dirugikan. Yang keempat, mewakili urusan orang lain. Suatu perbuatan yang melawan hukum dapat dibenarkan bila dilakukan untuk mewakili urusan orang lain dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar. Yang terakhir, tidak adanya sifat melawan hukum material. Alasan pembenar ini mengalami perkembangan yang pesat dalam ilmu hukum pidana, baik melalui doktrin maupun
jurisprudensi. Nah, selanjutnya ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana di mana orang ini tidak dapat dicela atau tidak bersalah atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya telah melanggar hukum. Selanjutnya ada alasan pemaaf dalam KUHP. Alasan pemaaf dalam KUHP ini ada 4. Yang pertama yaitu daya paksa. Daya paksa merupakan daya psikis yang berasal dari luar dari pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat daripadanya. Nah, alasan pemaaf yang kedua adalah alasan pemaaf dalam KUHP tidak mampu bertanggung jawab. Tidak mampu bertanggung jawab di sini yakni mereka yang cacat jiwanya, baik oleh gangguan psikis maupun gangguan fisik. Yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Yang terakhir yaitu ada menjalankan perintah yang tidak sah. Nah, perintah ini berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Selanjutnya ada alasan pemaaf di luar KUHP. Alasan pemaaf di luar KUHP ini ada 2. Yang pertama yaitu alasan penghapus pidana pututatif, dan yang kedua adalah tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, bagaimana pengaplikasian dari alasan penghapus pidana? Contoh penerapan alasan penghapus pidana dapat dilihat di kasus yang menyebabkan putusan Mahkamah Agung nomor 1850 tahun 2006. Pada kasus itu, terdakwa Rici Lusiani binti Sukri pada tanggal 18 November 2005 telah dinyatakan melakukan penganiayaan terhadap korban Erlin Harliati yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, dan perbuatan terdakwa juga dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan sebagai menyatakan bahwa terdakwa Rici Lusiani binti Sukri bersalah karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan pertama. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 2 tahun dan 6 bulan telah dikurangi selama terdakwa ketika berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan yang terakhir, menetapkan bahwa terdakwa harus membayar biaya perkara. Kemudian, Pengadilan Negeri Tangerang membuat keputusan dalam dakwaannya yang amar lengkapnya, yaitu yang pertama, menyatakan perbuatan terdakwa Rici Lusiani binti Sukri sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dan yang ketiga, memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan. Analisis penerapan alasan penghapus pidana pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini sudah tepat, karena pengadilan yang di bawahnya atau disebut Judex Facti tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum, terutama tentang penerapan pasal 44 KUHP. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti juga sudah sesuai dengan doktrin tentang alasan penghapus pidana. Terdakwa melakukan tindak pidana karena keadaan jiwanya yang tidak normal, yang menurut doktrin ini merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa Rici Lusiani. Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana terhadap pelaku atau terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan penghapus pidana dibagi menjadi 2, yakni alasan pembenar yang merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, dan alasan pemaaf yang berarti alasan yang menyangkut pribadi si pembuat di mana orang ini tidak dapat dicela menurut hukum, atau tidak bersalah, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya telah melanggar hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.